Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di vlog ini Teh Rita. Hari ini aku mau kedatangan sahabat aku yang usianya nggak jauh beda lah sama aku ya. Dia masih muda. Dia masih muda kayak saya. Dan tapi anak ini keren banget. Kita lihat tadi kayaknya sudah ada kedengeran suara motornya ya. Kayaknya udah dateng nih tamu saya ini. Waalaikumsalam kan, udah dateng kan? Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di rumah Terima saya. kasih. Adia thank you ya. Sayang, thank you. Macet nggak? Enggak ya? Lumayan, agak Oh, sedikit lumayan. padat hari Agak ini sedikit trafiknya. padat, iya. Soalnya kan liburan. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Teteh gimana? Alhamdulillah sehat juga. Teman-teman, ini tuh namanya, silahkan. Nama aku Betty Adia Dharma, biasa dipanggil Adia. Mahasiswa aktif Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Prodi Kesejahteraan Sosial, dan sekarang lagi aktif di beberapa organisasi. Salah satunya Genre. Ya, teman-teman, jadi Adia ini sebelumnya ketua Forum Anak Kota Depok ya Adia, dan punya banyak banget prestasi. Sekarang lagi aktif, kemarin terpilih ya, jadi ketua Forum Genre di Sukmajaya. Duta Forum Genre di Sukmajaya ya. Ya, Sukmajaya. betul. Selamat bertugas. Terima kasih, Satu kecamatan sama aku. Iya. Jadi Adia nih kayaknya aku tuh sering banget dengerin nama Adia ya. Dan aku juga udah melihat kiprahnya Adia, salah satunya di bidang literasi digital ya. Dan aku happy banget karena sama ya, aku sama Adia punya fokus dan passion dan kepedulian yang sama di bidang ini. Adia teman, aku pengen nanya sebenarnya suka kegiatan forum anak dulu atau forum genre yang sekarang rencananya kayak gimana dia? Rencananya kalau yang dulu kan saya ketua forum anak dan sekarang masih aktif sebetulnya sebagai fasilitator. Masih anak. Oh, fasilitator, okay. Fasilitasi adik-adik yang sekarang di forum anak. Memang kita fokusnya itu untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jadi istilahnya sebagai jembatan gitu antara pemerintah dan anak-anak gitu. Kita mendengarkan suara teman-teman gitu yang nanti kita sampaikan ke pemerintah, terus juga program-program dari pemerintah yang kita sampaikan juga ke teman-teman, dan banyak juga program yang kita buat gitu untuk teman-teman, untuk itu tadi sebetulnya tujuannya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Terus beranjak dewasa rasanya sayang gitu kalau saya berhenti di situ gitu. Akhirnya saya pilih kayaknya mau lanjut aja deh di forum genre generasi berencana gitu. Dan kemudian kemarin alhamdulillah ikut duta genre sebagai representasi remaja gitu. Sudah remaja nih. Udah remaja sekarang, Dulu bukan anak-anak, sekarang remaja Iya. ya. Sama lah kita ya. Betul, kan kita 11-12. Ayo 11-12. Kan kakak kelas aku Terita. Oh iya, aduh seneng kakak. Deko. Iya. Nah, terus di genre ini kita fokusnya lebih ke remaja, tentang substansinya itu lebih ke kesehatan reproduksi, terus perencanaan masa depan, life skill. Jadi yang emang remaja banget. Iya, gitu. Jadi mereka gimana nanti mungkin ke depannya jadi remaja-remaja yang produktif, terus masa depannya jauh lebih baik gitu ya, seperti itu ya. Betul, dan pastinya juga mempersiapkan nanti berkeluarga dan bermasyarakat yang bagus juga. Keren banget ya. Tadi aku tuh suka penasaran ya sama anak-anak karena anakku juga masih remaja nih, alhamdulillah. Aku pengen mengulik, pengen tahu nih dari sisi pemikiran atau perasaan remaja tentang era digital ini ya. Kami kan, saya gitu Terita sebagai seorang ibu pastinya pengen yang terbaik dong buat anak-anak kita, dan pasti semua ibu di seluruh Indonesia juga ingin hal yang sama. Nah, kadang kita suka ngelihat anak-anak tuh kok main HP aja misalnya atau apa aja. Biasanya mereka tuh senengnya tuh ngapain tuh kalau misalkan mereka bermain di dunia digital gitu. Sebenarnya memang kan kalau sekarang canggih banget ya Teh ya. Semakin bermunculan hal-hal baru gitu di digital, bahkan tren-tren pun nggak perlu nunggu lama, ada lagi yang baru gitu lagi ya Teh ya. Dan kita sebagai remaja emang lahirnya di era digital banget, jadi erat banget di dunia digital. Banyak sebetulnya yang kita lakukan Teh, dari mulai hal-hal yang positif, kayak berkarya. Sekarang kan kalau berkarya udah bisa dari digital ya Teh ya. Terus juga kita bersosialisasi, berkomunitas gitu,
on digital, terus banyak sebetulnya ide-ide baru dari digital, dan sebetulnya kita sebagai remaja dan anak-anak itu senang di digital karena banyak hal yang kita temukan gitu di sana yang gak kita temukan di kehidupan nyatanya gitu. Iya gitu. Kadang memang ada juga sayangnya yang terlalu berlebihan akhirnya ke ranah yang negatif. Oke. Kalau Arya sendiri makainya kayak gimana tuh? Kalau aku menggunakan makanya si digital ini, si digital ini pastinya sebagai alat untuk mempermudah kehidupan aku gitu ya. Kan sekarang gampang banget ditambah ada AI ya Teh ya. Jadi sangat mempermudah aku untuk berkegiatan, untuk aku kan sekarang sebagai duta gitu untuk menginfluence gitu ya. Saya berusaha gitu untuk menginfluence teman-teman di Instagramku sendiri misalnya, atau aku mencari ide-ide untuk kegiatan-kegiatan aku, terus juga memplanning gitu. Jadi sebenarnya aku menggunakan digital ini sebagai alat bantu untuk mempermudah. Iya, terus sehari-hari tugas-tugas juga. Tugas-tugasnya jadi lebih cepat ya? Lebih cepat. Terus kan gini, suka ada anggapan kayak misalnya, aduh nanti anak-anakku jadi kurang menggunakan pemikirannya nih, kurang logical thinkingnya, critical thinking, dan sebagainya ya. Nah menurut Adia sendiri nih, kan ini kan serba gampang ya. Kalau Terita misalnya dulu mau ngerjain skripsi atau mau bikin tulisan itu kan harus baca buku banyak, kemudian harus datang ke perpustakaan gitu kan. Sekarang referensinya udah banyak di online. Sekarang referensinya banyak di online, sekarang serba dimudahkan gitu. Nah bahkan dengan AI kan mungkin tinggal nanya gitu misalnya gitu, sehingga khawatirnya nih menurunkan ketajaman berpikiran. Adia sendiri melihat seperti ini gimana? Ya memang itu fenomena yang sekarang banget lagi rame ya Teh ya, dengan kemudahan digital akhirnya critical thinkingnya menurun, ada kecenderungan di situ, dan bahkan gak sedikit Teh yang kena resiko digital. Kayak misalnya kalau kita lihat ada yang kena penipuan, terus ada yang kena cyberbullying, grooming gitu ya Teh, udah banyak banget kan Teh. Nah sebetulnya saya melihat fenomena ini sebetulnya itu lebih ke bisa disimpulkan kalau teman-teman ini tuh butuh mengenal lagi tentang literasi digital Teh. Oke. Ya setidaknya ada 4 pilar. Kalau saya sebutnya cabe Teh. Cabe itu C-nya agak susah gitu ya. Padahal cabe itu C-nya cakap digital. Itu dimana kita sebagai remaja tuh bisa menggunakan alat-alat digital yang pastinya kayaknya udah pada jago ya gue ya Teh. Iya. Anak sekarang ya. Iya. Saya juga masih suka nanya-nanya anak. Nah itu dia, kadang anak lebih jago ya Teh. Ya. Nah kemudian A-nya itu aman digital. Jadi di mana kita bisa menciptakan ruang aman, kayak biasanya bagaimana kita mengamankan identitas kita dari ranah digital, kayak pakai password yang susah gitu, terus nggak sembarangan nge-share gitu. Biasanya kalau lagi kegiatan gitu terus suka langsung di-share di sosmed, terus ada location-nya. Nah itu kan rawan ya Teh ya. Kayak data pribadi gitu Iya, data pribadi kayak gitu. Nah jadi aman digital. Kemudian B-nya itu adalah budaya digital. Jadi gimana kita bisa di culture digital ini menciptakan culture yang baik gitu. Culture baik yang ada di offline kita bawa ke online gitu, dan berbudaya lah. Jadi meskipun di digital kita tetap jadi yang berbudaya. Kemudian E-nya adalah etik digital. Kita tetap beretika di ranah digital. Kalau menurut saya sih kalau remaja gitu, anak-anak punya cabe ini, insya Allah dia bisa mengendalikan. Aman ya. Aman. Jadi walaupun main di dunia digital yang begitu luas dan tanpa batas ya dia ya, kita harus bisa mengamankan diri kita gitu ya. Berarti yang tadi dia bilang teman-teman yang remaja juga sama ya dia ya. Dari data pribadi jangan mudah sebar-sebar gitu ya. Jangan segala dicurhatin gitu ya. Betul Teh. Dan jangan gampang percaya. Gimana, kamu suka curhat nggak di dunia digital gitu? Dikit-dikit ya Teh. Di medsos, pakai medsos apa aja? Pakai medsos. Aku pakai Instagram untuk komunikasi dan sebagainya. Terus kalau di TikTok aku sebenarnya lebih ke konsumen aja, mengonsumsi video-video aja, nggak memproduksi. Tapi banyaknya di Instagram, dan kadang suka curhat, terutama kalau resah-resah sama yang lagi viral-viral Teh. Nah kadang dicurhatin, gitu juga perlu perlu disaring juga sih Teh, kayak sebelum kita posting, apakah kalau saya pakai konsepnya ting. Nah ini baru lagi Teh, tadi cabe, ini ting. Cabe ting.
Iya, think itu kayaknya is it true, apakah ini yang mau saya posting atau yang mau saya konsumsi di digital ini apakah ini betul gitu. Terus haknya adalah is it helpful, membantu nggak sih untuk teman-teman saya, atau konten ini membantu nggak sih untuk saya gitu. Terus is it inspiring, terus is it necessary, butuh nggak sih gitu. Terus kaknya is it kind, baik nggak ya kalau misal saya share ini atau kalau misal saya konsumsi ini gitu. Nah dengan itu udah jadi filter sih teh, jadi filter untuk saya sharing di sosmed, dan saya juga mengonsumsi di sosmed itu harus apa aja yang saya konsumsi, saya filter dari situ. Gitu. Udah bijak banget kan teman-teman. Alhamdulillah ya, remaja-remaja kita sudah bijak. Kalau kayak gini udah tenang ya emak-emaknya ya. Banget tadi udah banyak banget cerita, tapi aku mau ambilkan minum dulu nih, udah selesai nih. Makasih teh. Udah dibikinin ya. Aku masih ada pertanyaan ya. Iya. Siap. Masih kepo nih. Ntar ya aku ambilin minum dulu ya. Makasih ya. Terima kasih teh. Minum dulu nak. Seru banget Adia cerita-ceritanya, tapi minum dulu ya Adia ya. Iya makasih ya teh. Emang agak sedikit haus sih. Haus ya. Iya. Tadi aku terlalu seru, jadi aku asik banget gitu sampai lupa. Iya, saya juga asik banget ceritanya, karena ini emang topik yang saya suka. Kamu suka ya, karena kamu concern terus ngalamin juga di situ. Betul, dan ini juga jadi salah satu yang aku akhirnya di Duta aku bikin kayaknya programnya lebih ke literasi digital aja deh, karena saya tuh ngerasa teh kayaknya remaja emang butuh gitu untuk lebih bijak digital, karena kan itu tadi terus berkembang ya teh ya, kita juga harus mengimbangi gitu skill kita gitu. Jadi saya rasa ini penting, yang itu dia saya angkat di program di Duta. Keren, pokoknya lancar ya. Amin, makasih teh. Pengen tahu kan Adia tuh dari tadi udah fasih gitu ya, fasih digitalnya, terus fasih ngejelasinnya juga, terus udah pakai tips-tipsnya itu ya dia ya. Pengen tahu itu kayak gimana sih kamu bisa punya pemikiran yang bijak untuk menggunakan internet itu secara baik ya untuk masa depanmu gitu. Sebetulnya memang yang paling penting sampai akhirnya saya punya pemikiran seperti ini, memang yang paling penting adalah yang lingkungan terdekat keluarga gitu, dimana orang tua mengarahkan ke orang tua tuh kenal banget saya tuh passionnya di mana, dan tahu banget sekarang itu zamannya lagi seperti apa gitu. Orang tua saya arahkan, dan saya juga akhirnya ketemu lingkungan yang positif teh. Itu tadi di forum anak, di forum genre. Nah di sana lebih luas lagi, terbuka lagi pintu-pintu. Oh iya, harus melek nih sama digital gitu. Akhirnya itu juga saya ngulik gitu. Pemerintah gitu ya? Iya, difasilitasi pemerintah juga, banyak loh program pemerintah gitu tentang bijak di digital ini, dan akhirnya saya manfaatkan itu gitu teh. Jadi memang penting sih, lingkungan itu ngaruh banget sih kalau buat saya. Jadi kamu cari lingkungan-lingkungan yang positif, terus membawamu ke banyak kesempatan dan peluang-peluang untuk melakukan hal positif yang lebih besar lagi gitu ya. Aduh, mudah-mudahan nanti kita bisa collab bareng ya Adia. Mau banget. Aku tuh dari 2015 sama teman-teman juga sudah ya bergerak ya. Dulu namanya masih Internet Sehat ya. Internet Sehat. Sininya namanya kita jadi lebih mengenal dengan literasi digital ya dia ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa collab untuk bisa semakin melek ya, melek digital, melek sambil berdaya, kita sambil sama-sama belajar ya sama semua orang gitu tentang literasi digital ini. Mudah-mudahan kita punya ekosistem digital yang lebih baik untuk diri kita nih, saya sebagai ibu-ibu juga, terus untuk anak-anak dan remaja ya. Kalau ada remaja ya, remaja semangat pokoknya. Kalau remaja ini perilaku digitalnya menurut Adia gimana sih dia? Perilaku digitalnya macam-macam teh. Remaja tuh sekarang punya banyak akun teh, nggak cuma satu aja. Iya. Ada second account, terus ada third juga teh, yang ketiga. Yang katanya kalau orang tuanya tuh berteman, tapi kok anakku nggak posting-posting. Nah, itu tuh, apa dia tidak aktif atau ternyata ada ramenya di second account teh. Ternyata bikin sosmed akunnya berapa? Satu juga itu ya gitu deh. Satu juga agak susah ya teh. Ada sampai berapa akun biasanya? Biasanya tuh ada sampai 4 kan lebih teh. Wow. Banyak kan teh. Nah, jadi gini teh. Jadi kalau akun pertama itu biasanya dia membangun branding yang cool gitu, yang image bagus, image baik gitu. Jadi gak banyak yang dia posting, yang baik-baiknya aja gitu. Nah di second account ini lebih ke wujud aslinya. Iya, wujud aslinya dia yang suka banyak mainnya, ada belajarnya, ada segala macam proses dalam keseharian, proses tumbuh. Nah itu biasanya diupdate di second. Di third ini yang alay-alaynya teh. Ada sisi alay-alaynya remaja.
biasanya Asik deh. diposting di third account Iya. gitu. Tapi memang kalau kebanyakan sampai second doang sih teh. Tapi saya Iya. juga ada beberapa yang sampai 4 akun. Ya itu tadi teh. Jadi terfilter lagi teman-temannya. Oh, Oke. yang first account buat teman-teman yang baru kenal Ya, deh gitu. Yang oke. udah kenal di second, udah kenal banget gitu. Berarti ada ring 1, Ya ring 2, ring 3, ring selanjutnya Nah, gitu ya. iya. Jadi berarti sebenarnya yang dalam-dalamnya asli itu yang mungkin akun kesekian. Iya. Tuh kayak gitu teh Iya. remaja sekarang. Bener. Tapi memang kalau kita komunikasi sama orang tua ya dia ya, jadi mungkin kita juga tahu sampai ke akun-akun kesekiannya itu ya dia ya, karena kita Iya. begitu bestinya dengan anak Betul. kita ya. Itu penting nggak sih Penting. menurut kamu? Penting banget teh. Kamu sendiri kalau misalkan orang tuanya Adia nih kepo-kepo Adia, kamu lagi ngebuka akun apa atau Adia kamu lagi ngapain ketika Adia lagi di internet tuh gimana perasaanmu dikepoin kayak gitu? Perasaan aku sebetulnya Aku sambil minum ya. sebetulnya orang tua aku tuh sangat terbuka teh. Jadi kita dari dulu emang suka cerita dari kecil tuh aku dibiasakan untuk setiap pulang sekolah tuh selalu ditanya oleh-olehnya apa hari ini dari sekolah gitu. Nice. Jadi suka cerita keseharian sama orang tua sampai akhirnya terbawa dewasa masih suka cerita apapun itu gitu, termasuk di digital. Bahkan akun aku tuh juga dipegang sama ibu aku sebetulnya Oke, teh. itu oke ya. Itu kan? oke, Ya, jadi terpantau. Tapi meski begitu aku nggak khawatir teh, karena ibu juga paham tentang privasi, kan anak juga punya privasi ya teh, Iya. gitu. Dan juga aku juga nggak ada yang Merasa- ditutup. Kamu juga ngerasa ada yang dampingin Ada ya? yang dampingi gitu. Kadang kalau mau share suka tanya ibu dulu teh, Bu ini pantas deh kalau aku share ini gitu. Atau kadang bahkan komen di WhatsApp gitu di grup. Ada satu hal yang harus aku komen, Bu, komen kayak gini enak gak ya, menyinggung Oke. gak ya gitu. Aku selalu sharing sama ibu dan itu satu hal yang itu tadi teh bersyukur sih teh jadinya nyaman. Iya, kapan-kapan kita ngobrol sama Mama Adia ya. Nih, gimana boleh. pengalaman beliau? Iya, jadinya ada yang mendampingi dan memang terbuka dari dulu, jadi cerita apapun justru malah nyaman sama Nyaman ibu. ya. Gitu. Ada komunikasi yang Betul, enak ya. ada antara komunikasi yang kamu sendiri nggak ngerasa kayak, aduh emak gua kepo banget sih, atau larang-larang segala nggak boleh nggak ya? Nggak ada enggak kayak sejauh gitu ya? ini enggak sih. Bahkan ketika nilai turun biasanya kalau orang tua HP terus, gitu. HP disita gitu ya teh. Nah alhamdulillah kalau ibu enggak kayak gitu karena ibu memahami bahwa remaja sekarang eranya emang butuh banget digital gitu. Lebih ke membatasi anaknya pemakaiannya, bukan berarti dilarang gitu kan teh. Jadi ada juga di rumah tuh ada screen time, screen zone, zona mana aja yang ada boleh. diterapin ya? Iya diterapin, terus screen time karena kan sebetulnya nggak boleh lebih dari 2 jam, 4 jam gitu ya teh. Nah kayak gitu-gitu, terus diskusi terbuka sih teh, diskusi terbuka kayak aku di sosmed seperti ini, terus ibunya juga yang paham tentang privasi anak, jadinya ya. sama-sama nyaman teh. Gitu. Jadi enak ya, Enak, ngobrolannya nggak apa di belakang-belakang. Iya ya. gitu, jadi Nggak, apa umpet-umpetan. betul. Jadi penting punya komunikasi, Komunikasi. yang baik sama orang tua. Kan kamu pasti aktif banget, sibuk banget nih. Misalkan udah kamu melakukan menyelesaikan semua pekerjaan atau semua aktivitas, terus kamu pengen santai, main HP atau chit-chat sama teman atau apa, biasanya tuh kamu ngapain? Biasanya chit-chat sama teman sih, kayak aku chat gitu, aduh hari ini capek banget gitu, tadi pengen curhat-curhat gitu ya, curhat-curhat sama teman-teman gitu di WhatsApp gitu, di Instagram, di direct message gitu dan sebagainya. Terus juga biasanya itu tadi teh nonton yang video-video singkat gitu, itu asik juga sih teh gitu. Rilis ya, jadi kita Betul, jadi lebih rilis. iya jadi lebih fresh, sama kalau konten-konten yang lucu Iya, gitu iya, kan, iya, jadi iya. bikin kita jadi ketawa lagi. Jadi bikin sama ya. iya teh gitu. Terus gitu sih kalau lagi butuh rehat, biasanya kalau untuk ke main handphone ya, kalau ngajak temen ya nonton konten-konten reels atau TikTok gitu, kayak gitu sih teh. Ya sebenarnya aku tuh masih ada penasaran sih sama satu pertanyaan ya dia ya, kayak misalkan teman-teman atau adik-adik yang remaja, anak-anak ini kan banyak juga yang menjadi korban ya di dunia digital gitu. Nah dia sendiri bagaimana melihat hal ini dia? Justru iya teh, melihat hal ini justru sedih banget ya teh, melihat angkanya yang kian hari itu kian bertambah. Bahkan kalau saya baca itu dari 4 juta yang terjerat kasus judi online, itu 11%-nya adalah anak-anak gitu. Dan anak dari usia 20
ke bawah gitu, ke 10 tahun, dan bahkan di bawah 10 tahun pun ada gitu. Justru ini hal yang memprihatinkan, yang bikin saya jadi sedih gitu ya melihat hal ini. Belum lagi kasus-kasus lainnya, digital resiko lainnya kayak cyberbullying kayaknya udah nggak kehitung ya Teh. Terus grooming, phishing gitu. Lagi remaja ini kan memang masih banyak tuh tadi Teh, banyak penasarannya, pengen coba hal baru, jadinya gampang untuk ini gitu. Nah, makanya saya berangkat dari situ Teh, justru untuk lebih fokus lagi di literasi digital, karena digital ini udah lekat banget sama dan anak ya, betul, sama remaja iya, juga sama remaja, dan membantu kehidupan kita juga di satu sisi gitu. Makanya berangkat dari situ saya fokus ke sana dan bikin program juga tentang literasi digital. Saya bikin programnya tuh lebih ke game Teh, kayak board game gitu, supaya lebih masuk gitu. Di sana mengenalkan inilah risiko-resiko yang akan kita hadapi di digital, dan beginilah yang harus kita miliki, si cabe itu yang harus kita miliki, dan ting yang jadi filter kita gitu. Dan harapannya semoga dengan langkah kecil ini bisa menginfluence, bisa berdampak gitu ke teman-teman untuk lebih aware lagi terkait peningkatan kapasitas di ranah digital gitu ya. sih, Ya benar banget. Jadi kita sudah tidak bisa menghindari ya, dan memang kita hidup di era ini. Jadi gimana kita bisa menjadi orang-orang yang terus belajar ya. Dia pasti kesalahan itu ada ya. Tadi apalagi masih anak-anak, masih remaja, pasti melakukan beberapa tumbuh ya dalam proses bertumbuh itu. Jadi kadang melakukan kesalahan itu wajar banget ya. Tapi bagaimana kita untuk bisa semakin bijak di digital ya. Pagi tadi kayak judi online gitu banyak. Karena kan sekarang gampang ya dia dengan uang 10.000 aja katanya udah bisa ini. Iya, terus dengan klik link aja uang kita udah kesedot. Gitu. Nah ini walaupun idealnya ya teman-teman kan anak-anak ini di bawah 13 tahun itu sebetulnya belum bisa masuk ke media sosial, tapi pada kenyataannya kita melihat fenomena itu ada ya. Betul. Sehingga bagaimana teman-teman yang anak-anak kita ini yang mereka sudah terlanjur masuk itu bisa kita dampingi lagi ya, kita arahkan, kita dampingi gitu ya. Adia ya. Seru sih Adia, tapi aku tuh masih betah banget, banyak banget hal yang masih ingin aku kulik-kulik nih dari Adia, karena aku penasaran banget ya teman-teman dengan seperti apa sih pemikiran mereka tentang digital, kemudian bagaimana perasaan mereka juga ya, karena saya punya anak-anak yang masih remaja juga. Tentunya selalu saya ingin ngobrol sama mereka, berkomunikasi untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan ya Adia, sehingga kita bisa satu sinergi ya, selaras ketika dalam pendampingan bertumbuh kembang mereka tuh kita bisa berharapnya bisa memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak kita maupun anak-anak di seluruh Indonesia ya. Betul Teh, amin. Terutama di Kota Depok ya Adia ya, sebagai tempat kami tinggal saat ini. Oke Adia, mungkin nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya, tapi untuk saat ini mungkin kita harus mengakhiri dulu. Teman-teman terima kasih, ini adalah obrolan yang seru banget ya dari anak generasi Z ya, Gen Z ya, Gen Z. Dan aku seneng banget dapat insight banyak banget, dan aku jadi tambah bersemangat nih, semangat anak muda semuda usia saya. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tamu-tamu lain yang asik-asik juga, tak kalah asik dan tak kalah inspiratifnya dari Adia. Makasih banyak ya, mohon maaf kalau ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu di konten Ini Teh Rita selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Teh. Seru banget hari ini. Aku juga.